lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota. Saudara Lon, kita masih dalam program talk show interaktif bersama Bank Syariah Indonesia dengan tema penyaluran bantuan sosial non-tunai program sembako dan program Keluarga Harapan atau PKH Provinsi Aceh melalui Bank Syariah Indonesia. Nah, Saudara Lon, sudah hadir narasumber kita untuk hari ini yaitu Bapak Maimun Syah, Ketua Koordinator Bansos Region 1 Aceh. Untuk Anda Saudara Lon yang ingin bergabung, silahkan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak talkshow kami via streaming di www.serambifm.com atau juga via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Kemudian Facebook serambinews.com, Facebook Serambi On TV, Facebook Prohaba, dan seluruh Facebook Serambi Group. Ya, Pak Maimun, tadi kita sudah berbicara mengenai langkah-langkah apa saja sih yang diharuskan oleh KPM untuk bisa mendapatkan penyaluran bantuan sosial non-tunai ini. Nah, kalau sudah kalau KPM itu sudah memperoleh buku tabungan dan juga kartu keluarga sejahtera atau KKS, selanjutnya langkah apa yang harus dilakukan oleh KPM, Pak? Ya, kalau si KPM sudah mendapatkan buku tabungan sama kartu KKS, itu kartu ATM yang warna merah putih yang khusus memang untuk penerima bantuan sosial, nanti dia bisa datang ke outletnya BSI atau rekan-rekan kami juga ada yang membawa PIN pad untuk bisa langsung buat PIN di situ. Tapi karena tidak seluruhnya tersedia, mungkin kalau yang tidak dibawa PIN pad ke lokasi tempat penyerahan, tempat distribusi buku dan kartu, itu si KPM bisa langsung datang ke outletnya BSI, langsung dia ke sana hanya untuk melakukan create PIN atau reisu PIN di mesin edisi atau mesin PIN pad. Terus setelah dia create PIN, dia langsung bisa bertransaksi, bisa bisa cek langsung di situ, cek saldo. Ketika udah bisa cek saldo, berarti kartunya sudah bisa digunakan, gitu. Oke, dan ini berarti kalau yang untuk menerima bulan Juli tadi punya bulan Mei sama Juni? Enggak. Terus ini kan di semester triwulan ketiga ya? Triwulan ketiga, Juli, Agustus sama September. Itu khusus untuk sembako. Jadi langsung digabung. Untuk yang sembako ya. Langsung digabung 3 bulan. Bedanya apa nih Pak yang sembako sama PKH ini? Jumlahnya atau seperti apa? Ya. Penerimanya ya pasti jumlahnya. Ya. Bedanya kalau dulu sebenarnya bantuan sembako itu di Bank Himbara itu kan dalam bentuk e-wallet yang bekerja sama dengan e-warung. Karena BSI sendiri belum siap dengan e-wallet, makanya untuk tahun ini di 2020 ini BSI juga menyalurkan ke dalam tabungan. Jadi nanti bisa diambil tunai dan bisa dibelanjakan sembako. Kalau dulu di Bank Himbara sebelumnya khusus untuk bansos sembako itu dia bekerja sama dengan e-warung yang harus dibelikan barang-barang sembako yang bergizi tentunya. Jadi memang terdapat ada sembakonya gitu yang dibagikan. Iya, nah, karena kami belum siap untuk e-walletnya, mudah-mudahan di 2022 nanti BSI siap dengan dengan e-walletnya, mungkin juga akan dijalankan seperti itu. Karena di provinsi-provinsi lain untuk bantuan sosial sembako itu tetap diberikan dalam bentuk sembako gitu, Kak Tia. Kayaknya dulu juga masih ada sembakonya ya. Apakah mungkin beda mungkin? Itu yang melalui kelurahan kali ya, Pak ya? Iya. Ini beda kalau dulu ya. Yang jumlahnya berapa, Pak? Kalau untuk bantuan sembako ini per KPM itu untuk 3 bulan itu 600.000, artinya per bulan 200.000. Oke, itu yang untuk sembako. Ya, untuk kalau sembako. Yang PKH? Kalau yang PKH ini kan beda-beda dia. Nah, jadi memang untuk PKH sendiri itu tergantung jumlah keluarganya juga gitu. Karena PKH ini bukan karena COVID ya, sebelumnya juga sudah ada gitu, cuma diharapkan penyaluran
apa namanya, untuk tahun ini karena ada dampak dari COVID, ya mungkin bisa kita segerakan gitu. Atau mungkin jumlahnya lebih bertambah nggak? Kalau itu dari Kemensos ya aturannya. Iya. Oke. Nah, Pak Maimun, bagaimana Pak KPM ini dapat melakukan penarikan dana bansos sembako dan juga bansos PKH, Pak? Ya, jadi KPM ini bisa menarik bantuan-bantuan tersebut dengan dua cara. Yang pertama, bisa langsung ke outlet atau unit kerjanya Bank BSI. Dia bisa bawa buku, bawa kartu KKS tadi, menarik di teller kita, atau bisa juga melalui ATM. Kan tersebar ATM Bank BSI kan di mana saja ada sekarang. Jadi bisa juga melalui ATM dengan memasukkan nomor PIN yang tadi sudah dibuat sendiri oleh KPM. Terus kita juga Kak Tia, ini sudah men-launching namanya BSI Smart Agent. BSI Smart Agent itu mungkin kalau dulu Kak Tia pernah lihat agen Briling, agen 46, agen Mandiri. Ya, sekarang agen itu kan sudah beralih ya, udah ke BSI semua ya. Jadi sudah ke BSI dan sudah kita launching juga BSI Smart Agent. Jadi si KPM itu juga bisa ambil di BSI Smart Agent itu. Namun untuk dalam bulan ini masih terbatas. Memang harapan kita memang sampai akhir tahun ini seluruh agen-agen yang dulunya bekerja sama dengan Bank Himbara itu bisa bekerja sama dengan Bank BSI. Dan itu juga di daerah-daerah yang sangat jauh jangkauan dari bank, ketika ada agen itu bisa diambil gitu. Terus kalau tadi melalui outlet, melalui teller, melalui ATM-nya BSI, melalui agen BSI Smart, itu tidak dikenakan biaya. Tetapi bisa juga diambil melalui agen Briling, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link. Tetapi itu kena biaya sesuai ketentuan di masing-masing ATM tersebut gitu. Sesuai ketentuan ya? Ya, sesuai ketentuan gitu Kak Tia. Ada biaya ADM-nya. Iya. Oke, nah Pak, kalau misalnya ada kendala nih, ada kesulitan yang menyangkut transaksi perbankan pada bansos sembako dan juga bansos PKH. Nah, siapa yang dapat dihubungi oleh KPM, Pak? Iya, ini kendala terkait kesulitan mungkin ya untuk PIN, transaksi itu bisa langsung ke customer service-nya Bank BSI, kan, ke outlet-outletnya Bank BSI, atau kita juga ada petugas bansos BSI seluruh Aceh yang khusus kita rekrut untuk memang membantu penyaluran bansos ini. Karena penerimanya juga jumlahnya banyak banget. Ya, cukup banyak. Jadi ada petugas bansosnya BSI itu yang ada di setiap bukan setiap kecamatan nih, hampir seluruh kecamatan ada, tapi memang tidak setiap kecamatan. Dan biasanya si KPM ini sudah biasa berinteraksi dengan si petugas bansos itu. Kalau misalnya ke kantor BSI jauh, kan petugas bansos ini sering ke desa-desa juga kan, bisa ditanyakan dengan mereka. Atau bisa ke call centernya Bank BSI. Di 14040. Nah, atau sekarang kan di BSI juga ada chatbot Aisyah melalui websitenya BSI. Iya, itu gimana tuh maksudnya chatbot Aisyah? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Iya, di chatbot itu nanti kita seperti WA juga bisa tanyakan di situ, bisa kita sampaikan permasalahan, nanti dijawab sama. Itu nama yang jawabnya Aisyah. Aisyah yang jawabnya. Iya. Ya, Aisyah menjawab ya melalui website BSI. Jadi sebenarnya banyak pilihan ya, banyak juga opsi yang untuk KPM kalau ada kesulitan. Karena memang kita dituntut sekarang untuk melek teknologi. Iya, benar. Kan tidak harus selalu datang ke kantor ya. Apalagi kan BSI. Gunakanlah teknologi untuk kemudahan apapun. Benar. Apalagi kan Bank BSI ini kan gabungan dari 3 bank syariah sebelumnya, artinya kantornya juga tersebar gitu kan. Jadi bisa silakan ke ATM-nya yang juga jauh lebih banyak gitu Kak Tia. Tidak harus datang ke kantor berkerumunan, nanti malah
kita tidak melakukan prokes kan. Ya, apalagi sekarang lagi PPKM ya. Benar, lagi PPKM dibatasi, tidak boleh banyak-banyak di banking hall-nya bank juga. Nungguin juga capek. Nungguin juga capek gitu. Silakan gunakan teknologi. Betul. Oke, untuk Anda Syederalon yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam talk show interaktif bersama Bank Syariah Indonesia. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.